Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dari pembacaan matan akidah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wal imanu huwal iman billah. Iman adalah iman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, pada kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, wal qadari, beriman kepada takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruk, hulwihi, yang manis, wa murrihi, maupun yang pahit, minallah, semuanya dari Allah. Itu takdir baik, takdir buruk, takdir manis, takdir pahit, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara ini, iman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, yang keempat para rasul, yang kelima pada yaumil akhir, yang keenam pada takdir, dikenal oleh para ulama dengan istilah rukun iman. Sebenarnya istilah ini tidak disebut oleh Nabi, cuma ini kesimpulan dari para ulama. Sebelumnya telah kita bahas perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya iman adalah tasdik bil jinan wal qaul bil lisan, ya. Tapi kemudian kita kritiki itu pendapat Murji'atul Fuqaha, dan Ahlussunnah mengatakan iman itu terdiri dari 3 jenis. Secara jenis dari 3 perkara. Tasdik, yaitu dengan dengan lisan, dengan tasdik, dengan dengan hati, ya. Amalan hati, kemudian dengan qaul, dengan lisan. Kemudian ada al-a'mal. Jadi kalau iman terdiri atas amalan hati, amalan lisan, sama amal jawarih, 3-tiganya, ya. Amal ada amal qalb, ada amal jawarih. Ini adalah kita kenal dengan rukun iman, artinya iman terdiri atas 3 hal ini. Dengan hati, dengan lisan, maupun dengan amal. Taib. Dan seluruh cabang-cabang keimanan yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilallah, yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah salah satu dari cabang keimanan. Semua cabang keimanan pasti kembali kepada 3 jenis ini. Amalan hati, lisan, maupun amalan anggota tubuh. Semua amalan cabang keimanan tidak ada yang keluar dari 3 perkara ini. Dan cabang-cabang keimanan yang paling utama 6 ini. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumil akhir, kepada takdir. Yang keenam cabang paling utama ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis Jibril yang masyhur. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, menyamar menjadi seorang Arab Badui, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka kemudian Nabi berkata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. 6 perkara tersebut disebut oleh Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang hakikat iman. Dan ternyata 6 itu adalah perkara inti dari rukun dari iman. Jadi dari seluruh cabang keimanan yang paling inti adalah 6 ini yang harus ada. Sehingga siapa yang meninggalkan salah satu darinya, maka tidak dianggap beriman. Dalilnya ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Berarti ini perkara harus berkumpul, tidak boleh kurang satu pun. Kemudian masalah takdir datang dalam dalil yang lain. Ini langsung 5 perkara berkumpul dalam satu ayat. Pertama, wa may yakfur billah, siapa yang kafir kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab-kitabnya. Yang keempat kepada para rasulnya. Yang kelima kepada hari akhirat, maka dia telah kafir. Adapun takdir maka datang dalam ayat-ayat yang banyak menunjukkan Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Demikian juga pemahaman para sahabat hadis ini tentang hadis Jibril diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Umar bin Khattab.
Sebab diriwayatkan karena ada orang datang kepada Ibnu Umar mengatakan, wahai Ibnu Umar, sungguhnya di sisi kami ada orang-orang yang berdalam-dalam tentang ilmu sehingga mereka berkesimpulan la qadar, tidak ada takdir. Al-amru unuf, al-amru unuf, segala perkara baru saja dimulai tanpa ada takdir. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula fa akhbirhum anna Allah anna Ibnu Umar bari'um minhum wa mura'u minni. Wa akhbirhum law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Sampaikan kepada mereka kalau engkau bertemu dengan mereka karena mereka mengingkari takdir, mereka mengatakan semua terjadi Allah ciptakan begitu saja tanpa ada planning sebelumnya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Dan kabarkan kepada mereka, jika seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir. Oleh karenanya secara umum para ulama sepakat 6 perkara ini harus dalam satu kesatuan. Ya. Siapa yang kufur kepada salah satunya, maka dia dianggap kufur kepada seluruhnya. Sehingga 6 perkara itu dikenal dengan rukun iman. Sebenarnya rukun itu apa? Rukun itu kalau tidak ada maka gugur, maka tidak sah. Seperti misalnya apa? Rukun salat. Kalau ada satu tidak dikerjakan, berarti salat tidak sah. Itu namanya ya. Rukun wudu 6 anggota anggota tubuh yang kita gunakan wudu. Ada 6 rukun, ada di antaranya adalah anggota wudu yang kita gunakan. Kalau kita wudu tidak basuh kepala, wudu tidak sah. Kenapa? Ada satu rukun yang kita tinggalkan. Nah, demikian juga ini rukun iman ada 6. Ya. Kalau salah satu ditinggalkan maka dianggap kafir. Tetapi ingat, ini istilah rukun bukan dari Nabi, istilah para ulama. Oleh karenanya jangan salah sangka, ini peringatan Syekh Shalih Al-Syekh, jangan salah sangka dengan menyangka semua yang terkait dengan 6 rukun iman ini jika diingkari kafir. Artinya ada perkara-perkara detail-detail, misalnya tentang iman kepada malaikat, ada perkara yang detail-detail mungkin yang bukan usul tapi juz'iyat, cabang-cabang, mungkin ada yang tidak beriman, ada yang tidak tahu, maka tidak serta-merta menjadi apakah? Kafir ya. Tidak serta menjadi kafir. Mungkin adalah masalah tentang hari akhirat, ada perkara misalnya tidak mentakwil mizan misalnya, atau mentakwil misalnya seperti Mu'tazilah mereka takwil mizan, atau ada misalnya ada yang mentakwil haud ya, maka ini tidak serta-merta menjadi kafir meskipun terkait dengan iman bil yaumil akhir. Tapi ini secara global. Kalau tidak beriman kepada hari akhirat secara totalitas maka kafir. Adapun jika perincian butuh dalil tersendiri, butuh pembahasan tersendiri. Jadi secara umum ini 6 harus berkumpul pada seorang mukmin. Jika salah satu dia ingkari, maka dia telah kafir. Jadi saya ulangi, iman ditinjau dari jenisnya, terdiri atas amalan hati, amalan lisan, sama amal perbuatan badan. Harus iman harus ada 3 ini, maka disebut dengan rukun iman juga. Ini rukun iman versi tersendiri. Bahwasanya iman itu harus ada 3-3-nya. Nah, rukun iman ini semua, dan iman itu ada cabang-cabangnya, 73 cabang. Atau 70 cabang lebih. Dan seluruh keimanan pasti kembali kepada salah satu dari 3 ini. Dan cabang keimanan yang paling penting adalah ini, yang 6 ini. Saking pentingnya disebut oleh para ulama dengan rukun iman. Karena siapa yang kufur kepada salah satunya dianggap kafir. Maka disebut istilah rukun iman. Itu istilah belakangan. Berbeda dengan rukun Islam. Rukun Islam ternyata tidak sesuai dengan istilah. Rukun Islam ternyata kalau ada yang tidak mau haji, tidak kafir. Kalau ada yang tidak mau bayar zakat, tidak kafir. Yang kafir itu kalau sengaja meninggalkan syahadatain. Adapun salat pun itu pun ada khilaf. Jadi kalau istilah rukun Islam masih kurang pas dengan istilah fuqaha dengan istilah rukun. Tapi kalau rukun iman benar, meninggalkan salah satunya maka kafir. Karena istilah rukun-rukun itu belakangan ya. Faham? Baik. Jadi inilah cabang iman yang paling utama. Kita lanjut. Kemudian At-Tahawi berkata, tadi dia mengatakan di sini, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa hulwihi, manisnya, ini artinya manisnya dan pahitnya semua dari Allah, Ya, apapun yang kita rasakan manis pahit semuanya dari Allah ya. Yang membuat kita tertawa, yang membuat kita menangis, yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita berduka cita, semuanya dari siapa? Allah.
Harus beriman semua takdir. Tidak ada satupun yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala karena semua selain Allah adalah makhluk. Kaidah, semua selain Allah adalah makhluk. Semua yang terjadi selain Allah berarti makhluk. Kalau makhluk berarti siapa yang ciptakan? Allah. Selesai. Faham? Nah, bil qadari khairi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis ataupun yang pahit. Nah, kalau kita bicara tentang takdir ada dua tinjauan. Tinjauan pertama, takdir ditinjau dari takdir adalah perbuatan Allah, yaitu disebut dengan takdir. Ini adalah fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perbuatan Allah. Dan kita tahu semua perbuatan Allah adalah indah. Allah jamil. Para ulama ketika membahas Allah adalah jamil yang maha indah, indah dari zatnya, indah dari sifat-sifatnya, indah dari perbuatan-perbuatannya, indah dari segala keputusannya, indah dari nama-namanya, maka semua perbuatan Allah adalah baik. Nanti kita kembali lagi. Tapi jika ditinjau dari makhluk-makhluk yang merupakan muqaddar yang ditakdirkan, yaitu maf'ulatihi, saya katakan tadi, selain Allah semuanya makhluk. Bencana alam ciptaan Allah enggak? Kopi pahit ciptaan Allah enggak? Kopi manis, antum nangis, antum tertawa, semua ciptaan siapa? Allah. Ditinjau dari apa yang terjadi, yaitu muqaddarat yang ditakdirkan oleh Allah, objek-objek dari perbuatan-perbuatan Allah, disebut dengan al-muqaddar. Al-muqaddar, maka kalau kita istilahkan, jadi ada namanya sini. Istilahnya ada al-muqaddir, yang mentakdirkan, yaitu Allah. Faham? Terus perbuatannya namanya takdir. Ini namanya perbuatan Allah. Kemudian yang ditakdirkan namanya al-muqaddar. Yang ditakdirkan. Ini yang tadi kan maksudnya objek, ini objek. Baik. Maka takdir ditinjau dari ini, ditinjau dari al-muqaddar yang ditakdirkan, maka itulah yang ada namanya baik dan buruk. Jadi al-qadar khairi wa syarrihi itu ditinjau dari yang ditakdirkan, ditinjau dari al-muqaddar yang ditakdirkan. Seperti tadi, sakit, sehat, kenyang, lapar, tangis, tertawa, itu semua namanya al-muqaddar. Faham? Yang Allah takdirkan. Baik. Maka ini ada yang baik dan ada yang buruk, terbagi menjadi dua, yang baik dan buruk, dan semuanya dari siapa? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Manisnya dan pahitnya. Dalilnya apa? Dalilnya Allah menyebutkan bahwasanya ada takdirnya yang buruk. Misalnya kita mengatakan dalam doa kunut, wa qini syarra ma qadait. Perhatikan. Wa qini, ya Allah lindungilah aku dari buruk takdirmu. Paham? Itu wa qini syarra ma qadait. Ya Allah lindungilah aku dari buruk takdirmu. Berarti ada yang ditakdirkan Allah yang buruk. Paham? Makanya kita berdoa wa qini syarra ma qadait. Atau wa qina syarra ma qadait. Contoh lagi, misalnya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada. Dan takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Berarti ada takdir yang buruk, yaitu muqaddar yang buruk. Ya, muqaddar yang buruk. Ya. Kemudian juga contohnya min syarri ma khalaq, dari keburukan yang kau ciptakan, yaitu semua juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya muqaddarat juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berdoa misalnya wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon kepada Engkau ridha setelah keputusanmu. Itu keputusan yang kita tidak suka. Benar atau tidak? Kalau kita enggak suka, kita as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku jadikan aku ridha dengan keputusanmu yang aku tidak sukai. Karena buruk bagi kita. Menurut pandangan kita itu buruk. Ya. Seperti juga kalau kita doa istikharah, kita berdoa kalau itu baik waqdurhu li. Ya Allah, kalau itu baik takdirkanlah bagiku. Kalau itu buruk waqdur liyal khaira, maka takdirkan yang lain yang baik. Haitsu kana, dimanapun dia kebaikan tersebut. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Seperti kalau kita ditimpa dengan keburukan, kita bilang apa? Qadarullah wa masya
Fa'al. Ini semua buruk. Makanya dia bilang qadarullah. Jarang orang dapat kebahagiaan bilang qadarullah, jarang. Kalau ya, jarang ya. Biasanya kalau terkena musibah dia bilang apa? Qadarullah. Karena itu buruk tapi itu takdir. Berarti ada takdir yang buruk. Buruk di mata kita maksud saya. Buruk. Ini semua dalil bahwasanya ada takdir yang buruk. Sebagian juga menafsirkan la yaruddul qada ila doa. Tidak ada yang menolak qada maksudnya muqaddar yang ditakdirkan buruk. Kecuali apa? Doa. Itu dengan berdoa lagi supaya takdir baik. Jadi qada di situ ditakdirkan apa? Muqaddar. Faham? Jadi dalil menunjukkan jelas tadi antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk maksudnya muqaddar yang Allah takdirkan. Adapun ditinjau dari ini perhatikan. Ini jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia kita bilang subjek, predikat apa objek. Jadi ini yang ada buruk baiknya ditinjau dari objeknya. Ngerti? Kalau ditinjau dari predikatnya, ini predikat. Maka tidak ada yang buruk, semuanya baik. Karena semua yang Allah ciptakan baik atau buruk pasti ada hikmah dan hikmahnya pasti baik. Maka jika ditinjau dari predikat yang Allah kerjakan atau fi'lullah maka itu baik. Dan ini dari perbuatan Allah mentakdirkan itu takdir, itu fi'luhu atau kita bilang tadi predikatnya ya. Maka ini semuanya adalah baik karena perbuatan Allah semuanya baik. Tidak ada pembagian baik dan buruk, faham? Maka tidak ada pembagian baik dan buruk, semuanya baik. Dalilnya Rasulullah SAW di antara doa istiftah yang Rasulullah baca, wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Dalam doa istiftah yang panjang hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah baca doa yang panjang. Di akhirnya Rasulullah mengatakan wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Ya. Ana bika wa ilaik. Keburukan tidak ada kembali kepadamu. Tidak ada keburukan kembali kepadamu. Kemudian juga di antaranya kalau Rasulullah memuji Allah dalam segala hal, kalau ada apapun Rasulullah berkata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti lagi tidak menyenangkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya saya pas kemarin anak saya ujian, saya bilang gimana ujianmu nak? Alhamdulillah bihi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi sebagiannya alhamdulillah ala kulli hal. Oh ya sudah, berarti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kita memuji Allah meskipun buruk di pandangan kita karena kita alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena kita sedang memuji perbuatan Allah. Ini yang kita puji apa? Perbuatan Allah. Ini kita memuji perbuatan Allah. Memuji perbuatan Allah. Itu bahwasanya kalau kita tahu pasti di balik semua ini pasti ada hikmah. Cuma kita enggak tahu, yang depan mata kita buruk tapi di balik itu pasti semuanya ada kebaikan. Paham sampai sini? Paham? Baik. Makanya sering dikatakan bahwasanya kalau yang buruk ini, yang buruk, al-muqaddar yang buruk itu dia adalah buruk tapi di balik itu ada kebaikan. Namanya hikmah. Sering saya contohkan seperti ada orang sakit harus diamputasi, ditinjau dari kaki dipotong itu mungkin buruk tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Racun tidak menjalar ke tubuhnya, dia tidak jadi mati misalnya. Meskipun ada anggota tubuh yang dipotong. Kalau orang cuma tinjau itu kok potong anggota tubuh dipotong berarti badan jadi cacat. Benar, tapi di balik itu ada hikmah. Paham? Ya, makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Ini contoh, ya, contoh tentang Allah takdir dan muqaddar, ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah manusia. Liyudhiqahum, agar Allah membuat mereka merasakan. Berarti yang ciptakan kerusakan siapa? Allah. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan akibat dosa yang mereka lakukan. Ada hikmahnya, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Ditinjau dari kerusakan tidak baik. Karena Allah berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Tapi ketika Allah ciptakan, karena itu secara muqaddar dia buruk, tapi secara takdir dia baik. Karena ujungnya hikmahnya adalah la'allahum yarji'un, agar dia kembali.
Seperti gampangnya dalam hal Nabi Yusuf alaihissalam secara muqaddar buruk tapi ternyata ujungnya indah. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Peringatan ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi. Meskipun ada al-muqaddar yang buruk, akan tetapi keburukan tersebut tidak murni. Laisa syarran mahdhan. Dia bukan keburukan yang murni. Dia bukan syarrun kulliyun, bukan keburukan yang secara secara kulli, secara keseluruhan, dan bukan juga syarrun mutlak, bukan syarrun mutlak. Dia tidak ada seperti itu yang Allah ciptakan. Pasti keburukan tersebut bukan keburukan yang murni. Keburukan murni cuma di neraka. Neraka bagi orang kafir itu keburukan murni. Itu keburukan murni. Di dunia ini enggak ada keburukan murni. Pasti di balik itu ada macam-macam. Contoh, ada perkara yang buruk bagi sebagian orang namun baik bagi orang lain. Contoh apa? Contoh sakit ada sakit alhamdulillah yang untung dokter. Kalau nggak ada yang orang sakit, nggak ada yang berobat, dokter nggak punya uang. Benar atau tidak? Salat Hormuz yang diuntung siapa coba? Ditutup. Siapa yang untung? Ada yang untung ya? Ada yang rugi, ada yang untung ya. Seperti maksudnya dia tidak murni, dia ada menguntungkan sebagian orang, merugikan sebagian orang. Seperti itu. Tidak ada yang murni buruk, nggak ada. Saya sudah cerita kemarin ketika saya soleh sini cerita sama saya, dia pas bahas ini ada yang tanya, Syekh, ular, kobra, itu keburukan murni. Ini enggak, kata saya enggak keburukan murni. Dia diciptakan oleh Allah untuk menjaga ekosistem. Kalau enggak ada ular kobra pasti ada sesuatu yang berubah. Ya. Oleh karena saya sering cerita, dulu saya kenal seorang, dia kerja manajer di perusahaan sawit di suatu daerah di tanah air. Dia bilang ketika hama tikus sangat banyak merusak sawit, kami beli ular kobra. Ular kobra kami lepaskan untuk makan apa? Tikus. Ya. Jadi ular kobra memang dia buruk, tapi dia untuk menjaga ekosistem. Bahkan untuk menyelamatkan suatu perkebunan. Teman saya yang lain dia tidak pakai ular kobra, dia pakai burung hantu. Jadi burung hantu yang orang bilang ini bahaya-bahaya ternyata dipelihara. Jadi menjaga ekosistem. Ya. Ini salah satu manfaat, bahwasanya ular kobra pun ada manfaatnya. Ya, ada ekosistem harus berjalan. Di antaranya Nabi sebutin dalam hadis misalnya, siapa yang tidak bayar zakat akan dipatok ular. Ular tersebut begini. Kalau Allah tidak pernah ciptakan ular di dunia, orang tidak bisa ngerti hadis tersebut. Apa itu ular? Tapi ketika ada ular, maka orang bisa tahu, oh nanti di akhirat akan salah satu siksaan adalah dengan apa? Ular. Ya. Intinya ada hikmah-hikmah di balik yang kita tidak ketahui. Yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya tidak ada keburukan yang murni, enggak ada. Mungkin buruk bagi sebagian orang, kemudian baik bagi bagian yang lain. Ya. Seperti waktu petir banyak kebakar sana kebakar sini. Yang diuntungkan siapa? Penjual penangkal petir. Benar atau tidak? Penangkal petir. Iya, yang intinya tidak ada keburukan yang murni. Makanya di antara perkataan tentang di antara manfaat rokok. Rokok berbahaya tapi ada manfaatnya. Manfaatnya di antaranya menambah proyek untuk bikin ruangan khusus di bandara. Untuk orang merokok. Di antaranya menambah penghasilan para dokter. Manfaat apa? Manfaat rokok. Ada manfaatnya. Di antara manfaatnya orang mencuri enggak jadi karena mau mencuri orang batuk. Dia tidak tidur. Ada manfaat menjaga harta. Jadi rokok itu ada tidak ada keburukan murni, pasti di balik itu ada apa? Kebaikan. Benar atau tidak? Apa? Ya. Jadi maksud saya ditinjau ada manfaat sebagian orang, buruk bagi sebagian orang. Ya. Demikian juga buruk sebagian namun sebagiannya tidak buruk. Ada orang seperti itu, dia buruk di sisi lain, misalnya dia mencuri. Di sisi lain dia memberi nafkah kepada anak istrinya. Baik. Dia tidak murni, ya. Dia sisi lain dia ini ada satu sisi lain dia buruk, sisi lain dia baik. Mencuri ternyata uang tersebut dia kasih kepada anak istrinya, misalnya. Tentunya hukumnya haram, tapi maksud saya ada seperti makanya kata Allah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas.
Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar, tapi ada manfaat-manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya. Orang stres minum khamr, lupa stresnya. Sadar stres lagi, lebih parah. Judi ada manfaatnya. Main judi kayak mendadak, terus dia tobat. Kayak udah. Jadi Allah yang sebutin wa manafi'u linnas. Ada manfaat ya mungkin buat hiburan, duit banyak main judi hiburan ya. Jadi tidak ada keburukan yang murni. Ya. Ini berkaitan dengan apa dunia. Bahkan iblis mungkin kita bilang keburukan murni tapi di balik dia ada hikmah sehingga tidak bisa dikatakan keburukan murni. Karena dengan adanya iblis maka ada dakwah ya. Kalau enggak ada iblis enggak ada dakwah. Kalau enggak ada iblis enggak ada namanya orang berdosa. Kalau enggak ada orang berdosa enggak ada namanya taubat. Ibadah taubat enggak ada. Kalau enggak ada ibadah taubat enggak ada makna at-tawwab, Maha penerima taubat. Al-Ghafur, Maha mengampuni dosa-dosa. Enggak ada nilainya karena enggak ada orang bersalah. Kalau enggak ada iblis enggak ada surga dan neraka. Enggak ada surga enggak ada apa? Neraka. Karena ada iblis maka ada yang masuk apa? Neraka. Kalau enggak ada iblis saya enggak ceramah di sini. Cuma antum semua sudah soleh-soleh enggak ada perlu ceramah. Enggak ada iblis. Ya. Enggak ada Netanyahu, enggak ada Donald Trump. Jadi intinya tidak ada keburukan yang murni. Oleh karenanya kalau kita tahu tidak ada keburukan yang murni, maka ketika Allah mentakdirkan muqaddar yang kelihatannya buruk, pasti di balik itu ada hikmah. Cuma mungkin kita tidak tahu. Allah buka sebagian dan banyak kita tidak tahu. Makanya ketika Allah ciptakan keturunan Adam akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya, ya Allah, apakah menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Kalau engkau ingin orang-orang makhluk yang beribadah, kami yang selalu wa nahnu nuqaddisu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kami selalu bertasbih, kami selalu beribadah. Kalau butuh hamba yang selalu beribadah, kami ngapain lagi manusia? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku tahu apa yang kalian tidak tahu, ada hikmahnya. Ya. Allah mengatakan kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Allah sengaja bikin musuh buat nabi agar ada cerita dakwah. Maka ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada siapa? Abu Jahal. Ini semua hikmahnya ada, namun kita tidak tahu banyak dari balik hikmah tersebut. Maka Allah kunci, Allah berkata, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Taib. Karenanya keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah secara langsung. Ini secara adab, ini adab kepada Allah. Adab kepada Allah. Secara hakikat iblis ciptaan siapa? Allah. Secara hakikat musibah ciptaan siapa? Allah. Tapi kita enggak boleh sandarkan langsung. Kenapa? Karena setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Maka tidak beradab kita sandarkan langsung. Dalilnya di antaranya, maka keburukan itu pertama diidhafakan kepada Allah secara umum, seperti Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah mencipta segala sesuatu. Taib, segala sesuatu ini termasuk keburukan enggak? Ya, tapi jangan kita bilang Allahu khaliqu syarr. Allah khaliqu kulli syarr, Allah pencipta seluruh keburukan. Ini tidak beradab. Kita boleh memasukkan keburukan dalam keumuman dan itu benar. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu, itu benar. Tapi kalau kita bilang Allah pencipta keburukan, ini enggak beradab sama Allah. Kenapa? Karena keburukan itu ada hikmahnya. Ya. Maka di antara adab kita mengatakan Allahu khaliqu kulli syai. Kul kullun min indillah. Semuanya dari sisi Allah. Kul kullun min indillah. Sama. Kullun, baik buruk semuanya dari Allah. Ini secara umum. Baik dan buruk adalah dari Allah. Baik. Di antaranya dihapuskan failnya, yaitu subjeknya dihapus. Ya, subjeknya dihapus. Fail itu subjek dihapus. Seperti perkataan para jin, wa anna la nadri asyarrun urida. Ini kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki. Ini artinya keburukan yang dikehendaki. Jadi subjeknya tidak disebutin. Harusnya inna la nadri asyarrun aradahullah, apakah keburukan yang Allah kehendaki, tapi dia tidak mengatakan yang Allah kehendaki, tapi langsung dijadikan dikehendaki. Karena kalau kita bilang apakah keburukan yang Allah kehendaki, seakan-akan penyandaran langsung kepada Allah kurang beradab. La nadri asyarrun fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ketika terkait dengan kebaikan disebut Rabbnya.
subjeknya disebutin. Perhatikan sini subjek disebutin. Ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka? Seharusnya kan kalau kita sebutin supaya mantap atau supaya pas imbang, kita bilang kami tidak tahu apakah Allah menghendaki keburukan bagi mereka ataukah Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Tapi ternyata lafalnya tidak demikian. Lafalnya kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki bagi mereka, dikehendaki, ataukah kebaikan yang Allah kehendaki bagi mereka. Padahal dua-duanya kehendak siapa? Allah. Tapi ketika penyandaran buruk kepada Allah langsung tidak beradab, maka diganti lafalnya. Faham? Karena Rasulullah berkata, wa syarru laisa ilaik, keburukan tidak ada kembali kepada engkau. Karena semua keburukan di alam semesta ini hanyalah dia tidak keburukan murni. Dia ada sisi dari sebagian sisi, atau baik bagi sebagian, buruk bagi sebagian orang. Atau yang ketiga, keburukan diidhafakan kepada sebabnya, yaitu makhluk yang melakukan langsung keburukan tersebut. Ya, meskipun Allah yang menciptakan makhluk, Allah menciptakan keburukan tersebut, tapi diidhafakan kepada pelakunya secara langsung. Seperti min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang kau ciptakan. Dari keburukan makhluk, bukan keburukan Allah. Padahal makhluk itu diciptakan siapa? Allah, tapi diidhafakan kepada sebab langsung. Ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan macan misalnya. Padahal macan juga ciptaan siapa? Allah. Ya, tapi kita enggak boleh bilang dari keburukan Allah, enggak boleh. Meskipun semua juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab kepada Allah terkait dengan tidak ada keburukan murni yang Allah ciptakan. Dikatakan keburukan murni neraka jahanam. Itu keburukan murni. Dikatakan khairan mahdhan, kebaikan yang murni surga. Kebaikan murni cuma surga dari makhluk Allah. Apa yang kebaikan murni? Surga. Dari makhluk Allah, apa yang keburukan murni? Neraka jahanam. Bagi neraka orang kafir. Bagi neraka orang kafir. Bahkan neraka bagi muslim yang masuk neraka pun ada kebaikannya. Dia apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa. Baru kemudian dimasukkan ke surga. Semoga kita mendapatkan kebaikan murni di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, paham? Paham ya? Kalau ujian bisa? Sudah santai-santai karena enggak ada ujian lagi. Oke, kita lanjut perkataan Imam Tahawi. Beliau berkata, "Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi." Dan kami beriman kepada seluruh rukun iman tersebut, yaitu keenam-enamnya, rukun iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, ya, secara urutan iman kepada Allah. Kemudian Allah kirim apa? Malaikat. Habis malaikat apa? Kitab-kitab, karena malaikat bawa kitab suci. Kitab suci kepada Rasulullah. Rasulullah mengabarkan tentang hari kiamat dan dengan tentang takdir. Maka al-iman kepada Allah ini runut secara urutan tertib kepada Allah, malaikat, kitabnya, para rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir. Kami beriman kepada itu seluruhnya. Kenapa? Karena jika hanya beriman kepada sebagian maka tidak dianggap beriman. Mengingkari satu rukun saja maka dianggap kafir. Ini secara global, secara umum. Tentu bukan secara detail-detail karena ada yang furu', ada yang usul. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Secara umum kita beriman kepada kafir kepada salah satu rukun maka jadi kafir. Dalilnya ini lihat surat An-Nisa 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi. Sungguhnya orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi, dan hendak ingin membedakan antara Allah dan rasulnya. Ya, dia ingin bikin agama model sendiri. Hendak membedakan, hendak memisahkan antara Allah dan rasulnya. Dan para rasulnya. Maksudnya apa? Kami beriman kepada Allah tapi kami enggak mau beriman kepada para rasul. Enggak. Masa rasul manusia? Wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu tamam fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhir. Kenapa rasul seperti ini? Ya. Allah enggak utus. Jadi mereka beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada rasul, sehingga mereka memisahkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada rasul. Faham? Mereka ingin beriman kepada Allah tapi tidak mau beriman kepada Rasul karena Rasul yang diutus tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka maunya Rasul dari kalangan malaikat. Apa ini? Ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Gimana kita beriman kepada Rasul yang makan seperti kalian makan, minum seperti kalian minum? Kami maunya wa in ata'tum basyaran mithlakum. Kalau kalian mau beriman kepada Rasul seperti kalian, rugi. Kita tersesat. Rasul harusnya dari kalangan malaikat. Jadi mereka beriman kepada Allah tapi mereka tidak beriman kepada
rasul. Demikian juga mereka ingin misahkan antara Rasul Allah dengan Al-Quran. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Qul man anzal kitab alladhi, ya kata Allah, mereka berkata, Allah tidak pernah menurunkan kepada manusia apapun. Allah tidak turunkan Al-Quran, tidak ada. Jadi mereka beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Ini contoh, mereka pisahkan. Maka ketika Allah berfirman, wa yuriduna ayyufarriqu, mereka ingin memisahkan bainallahi wa rasulih, antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan kami beriman kafir kepada sebagian. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin model tersendiri agama. Jalan tengah. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah kafir yang sesungguhnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhinan. Kami siapkan bagi orang kafir adab yang menghina. Jadi justru kafir yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh, harus enam-enamnya. Harus enam-enamnya. Kalau beriman salah satunya tidak diterima. Yang tadi mereka membedakan antara Allah dan para rasulnya. Tadi juga ada itu membedakan antara Allah dan wahyunya dan kitab sucinya. Dalam surat Al-An'am ayat 91. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka berkata Allah tidak pernah menurunkan apa? Al-Qur'an. Allah ada, kami beriman, Al-Qur'an enggak. Qul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Kalau gitu siapa yang turunkan Taurat kepada Musa? Pernah ada kitab suci yang turun sebelum Al-Qur'an. Baik. Sebagai contoh, ketika tidak beriman satu, maka dianggap kafir seluruhnya, seperti contoh musyrikin Arab tadi tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman dengan hari apa? Kiamat. Maka iman mereka tidak dianggap meskipun beriman kepada adanya Allah. Mereka beriman adanya Allah, makanya mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka namakan anak-anak mereka dengan Abdullah. Kalau mereka dalam kondisi terdesak, mereka berdoa kepada Allah. Mereka beriman Tuhan itu ada, namanya Allah. Mereka tahu. Tetapi mereka tidak beriman dengan rukun iman yang lain. Apakah imannya diterima? Tidak. Karena sebagian tidak diimani, maka dianggap kafir. Contoh Qadariyah ekstrim, tadi sudah disebutkan. Qadariyah ekstrim. Qadariyah berimani semuanya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhirat. Cuma satu tidak beriman. Kata mereka, al-amru unuf. Perkara itu terjadi tanpa Allah planningkan terlebih dahulu. Maka Ibnu Umar tadi mengatakan, katakan kepada mereka, "Lau anfaqa ahadu mithla, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan fi sabilillah ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah karena kafir. Sampai dia beriman kepada takdir. Satu aja diingkari, hilang semuanya. Makanya Qadariyatul Gulat, Qadariyah yang ekstrim yang menolak takdir dikafirkan oleh para ulama. Contoh lagi seperti Ibnu Sina, ketika beriman dengan hari akhirat tetapi tidak sebagaimana yang harusnya, dia tidak beriman dengan kebangkitan jasad. Dia hanya beriman kebangkitan ruh. Dan dia menolak kebangkitan jasad dengan logika. Logikanya sama seperti logika orang musyrikin Arab. Orang Arab yang dia tolak apa? Kebangkitan jasad. Makanya pembahasan itu kebangkitan jasad. Dia mengatakan man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Dia tidak bicara tentang ruh. Ya. Dia berkata man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah kering? Siapa yang bisa menghidupkan lagi? Dia bicara tentang jasad. Menurut dia tidak logis. Apa yang menurut musyrikin Arab tidak logis juga dianggap tidak logis oleh Ibnu Sina. Oleh karena Ibnu Sina menolak kebangkitan jasad, yang dia terima hanya kebangkitan apa? Ruh. Makanya dikafirkan oleh Ghazali. Dikafirkan oleh Ghazali. Ini terkait dengan tidak beriman dengan kebangkitan jasad. Contoh sebagian falasifah tidak beriman dengan malaikat. Mereka memang tidak ada malaikat. Imam mereka katakan seperti Al-Farabi bahwasanya malaikat adalah ukul yang ada di planet-planet. Sampai sebagian mereka menafsirkan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Maka pada hari kiamat kelak arsy akan dipikul oleh
8 malaikat. Kata mereka, saya nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, 8 malaikat sebenarnya 8 planet. Adapun Ars maksudnya atlas yang paling luar. Sehingga malaikat diartikan dengan apa? Planet. Kata mereka karena planet ada ukul, ada ruhani. Bukan malaikat yang seperti kita pahami, malaikat Jibril punya sayap datang kepada Nabi. Mereka tidak beriman dengan itu semua. Maka ini juga kufur. Karena tidak beriman kepada malaikat sebagaimana yang seharusnya. Sehingga mereka artikan malaikat dengan tadi atau nilai-nilai keimanan, nilai-nilai bisikan-bisikan kebaikan. Bukan malaikat sebagai makhluk yang berjisim, berfisik, ya, tercipta dari cahaya dan begini. Mereka tidak beriman dengan itu, maka ini juga merupakan kekufuran. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berkata, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi. Kami beriman kepada itu seluruhnya. Taib, kita lanjutkan. Makanya ketika berbicara tentang nanti ada, jadi kalau beriman tapi beriman tidak sesuai dengan kita yang diinginkan oleh syariat pun dibahas. Seperti orang Syiah ketika membahas tentang Al-Quran, kata mereka Al-Quran yang sekarang dirubah, tidak lengkap, ada kekurangan, yang ada pun dirubah-rubah. Ya. Sebenarnya mereka mengatakan kuntum khairu ummatin, salah, harusnya kuntum khairu a'immatin ukhrijat linnas. Kalian adalah bukan umat terbaik, kalian adalah imam-imam terbaik. Ini dirubah katanya. Sehingga mereka terpecah menjadi dua. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang sudah berubah. Sebagian lagi mengatakan Al-Quran ada, tidak berubah dengan punyanya Ahlu Sunnah, sama saja. Sehingga At-Tabarsi menulis buku Faslul Khitab fi Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Bahwasanya Al-Quran sudah berubah. Hanya saja yang mengatakan Al-Quran Syiah sama Al-Quran Sunnah pun sama, kata mereka tafsirnya beda. Tafsirnya juga beda. Yang mengatakan Al-Quran berubah, dirubah-rubah Allah tidak jaga, dianggap kafir. Karena berarti mendustakan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini seperti ini butuh perincian dalil tersendiri tentang kafir atau tidak. Tapi secara umum yang mengingkari rukun iman satu saja sudah cukup membuat dia menjadi kafir. Baik, kita lanjutkan. Paham ini ya? Baik. Kemudian At-Tahawi berkata, wala nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya. Wa nusaddiquhum kullahum. Kami benarkan mereka seluruhnya. Ala ma ja'u bihi. Atas risalah yang mereka bawa. Kami benarkan seluruhnya. Dan ayat-ayat tentang ini banyak ya. Ini seperti dalam surat Al-Imran Allah berfirman dan surat Al-Baqarah 285, surat Al-Baqarah 136, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah membeda-bedakan seorang rasul daripada yang lain. Maksudnya kami beriman kepada mereka semuanya adalah utusan Allah. Kami tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dari sini maka kita ambil kesimpulan, siapa yang kafir kepada rasul mursal, maka sungguhnya dia kafir kepada Allah yang mengutusnya. Berarti dia kafir kepada yang mengutusnya. Tadi ayatnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih. Mereka ingin membedakan antara Allah dan rasulnya. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka orang kafir yang sesungguhnya. Siapa yang mengingkari rasul berarti mengingkari sang pengutus. Mengingkari Rasulullah, mengingkari Rasul Allah berarti mengingkari sang mursil, sang pengutus yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kelazimannya kafir. Demikian juga siapa yang kafir kepada satu rasul, maka kafir kepada seluruh rasul. Allah berfirman, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kata Allah, kaum Nabi Nuh kufur kepada seluruh rasul. Padahal rasul cuma satu, Nuh. Tapi Allah mengatakan kaum Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal yang datang kepada mereka cuma satu orang, itu Nabi Nuh. Demikian juga kadzabat Adunil mursalin. Kaum Ad juga mendustakan para rasul. Padahal yang datang kepada mereka juga Nabi Hud. Ya. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Dalam ayat yang lain, kaum Lut juga mendustakan para rasul. Padahal yang datang kepada mereka cuma Nabi Lut. Kadzabat ashabul aikati mursalin. Dan kaum Nabi Syuaib mendustakan para rasul. Padahal yang datang kepada mereka cuma siapa? Nabi Syuaib. Kenapa? Karena substansi dakwah semuanya itu sama, tauhid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Kami telah utus pada setiap rasul, setiap kaum suatu rasul yang semua rasul tersebut menyuruh sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah taghut. Dalam hadis kata Nabi, nahnu
Ma'syarul anbiya ikhwatun li'allat. Kami adalah saudara-saudara sebapak lain ibu. Dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya sama, tauhid, wa syara'ihum syatta, dan syariat mereka berbeda-beda. Rasulullah mengumpamakan para rasul itu seperti saudara-saudara satu bapak lain ibu. Satu bapak maksudnya sama-sama menyuruh kepada tauhid, lain ibu maksudnya syariatnya berbeda-beda. Maka mengingkari satu rasul seperti mengingkari rasul-rasul yang lain. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim." Sungguhnya di antara pengikut Nabi Nuh adalah siapa? Ibrahim. Itu pengikut sama-sama menyerukan kepada tauhid. "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim." Jadi mengingkari satu sama mengingkari semuanya. Dari situ kesimpulan bahwasanya Yahudi yang kafir kepada Muhammad berarti kafir kepada Musa enggak? Karena kafir kepada Muhammad, kafir kepada seluruh nabi. Di antaranya kafir kepada Musa yang menjelaskan akan datang seorang rasul. Kaum Nasara yang kafir kepada Muhammad, pada asalnya sebelum kafir kepada Muhammad dia telah kafir kepada Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa yang telah memberi kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kufur kepada satu nabi sama seperti kufur kepada seluruh nabi. Maka ini kaidah kita orang beriman, orang mukmin berbeda. Kita beriman dengan seluruh nabi. Makanya ada orang-orang Yahudi ya yang percaya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tetapi mereka mengatakan nabi tersebut untuk orang Arab. Berarti dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi untuk seluruh umat manusia. Ya, di YouTube saya pernah dengar Rasul Muhammad pasti benar. Bagaimana dia bisa bercerita tentang kisah para nabi Bani Israel dengan detail, sementara dia tidak pernah interaksi, dia tinggal di Mekah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kok bisa dia cerita tentang Nabi Musa dengan detailnya, Nabi Yusuf dengan detailnya? Ada rahasianya, ada Tuhan yang kasih tahu. Dia percaya Muhammad seorang nabi, tapi nabi untuk orang Arab. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan kalau ada orang yang beriman seperti itu, maka ketika dia masuk Islam dia harus menjelaskan, dan aku beriman kepada asyhadu alla ilaha illallah dan wa anna Muhammadan Rasulullah, beriman Muhammad adalah Rasulullah untuk seluruh umat manusia, harus ditambah. Karena khawatirnya beriman kepada Rasulullah, Rasulnya orang Arab. Maka Imam Syafi'i mengatakan harus ditambah. Karena orang ini punya syubhat, dia menyangka Muhammad hanya untuk orang Arab. Ya. Seperti itu. Demikian juga orang Nasara ada yang bertauhid, menganggap Nabi Isa adalah bukan Tuhan, Nabi Isa adalah Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Muhammad. Saya punya kawan punya risalah S3 judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara, ahli tauhid dari kalangan Nasara. Siapa mereka? Mereka sampai sekarang masih ada di berbagai negara. Mereka meyakini Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa sebagai seorang rasul, sebagai rasul-rasul yang lain. Tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad. Percuma, ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad berarti sama saja mereka mengingkari Nabi Isa. Karena Nabi Isa yang mengabarkan akan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saya lihat dua buku judulnya mirip, yaitu Rabihtu bi Muhammadin walam akhsar Isa. Judulnya dua orang nulis buku dengan buku yang sama. Maknanya dia Nasrani mu'alaf masuk Islam, kemudian tulis buku, aku beruntung beriman dengan Nabi Muhammad dan aku tidak rugi dengan Nabi Isa. Itu aku tetap beriman kepada Nabi Isa. Karena siapa yang masuk Islam, dia tetap mengagungkan Nabi Isa. Iya atau tidak? Dia tetap mengagungkan Nabi Isa, tetap beriman Nabi Isa, sehingga aku tidak rugi, justru aku beruntung karena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.